Dia melarikan diri menuju ke minimarket dekat sekitaran kompleks rumahnya. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang masalah kasus pembunuhan yang viral, Isabel Guzman. Dia ini viral karena membunuh ibu kandungnya sendiri dengan jumlah 151 tusukan di wajah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya, aktifkan notifikasinya biar kalian bisa dapat info-info terupdate dari aku untuk selanjutnya. Oke guys, keep watching. Kasus Isabel Guzman ini sudah menjadi viral di semua media sosial maupun online guys. Kasus ini sudah viral banget karena dia membunuh ibu kandungnya sendiri dengan jumlah 151 tusukan di wajah. Dan sekarang aku bakalan membahas 7 fakta dari kasus Isabel Guzman yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri dengan 151 tusukan di wajah. 7 fakta Isabel Guzman, usia 18 tahun. Tapi itu saat dia melakukan aksi pembunuhan itu, dia baru berumur 18 tahun. Jadi Isabel Guzman ini melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya itu pas saat dia umur 18 tahun. Di usia 18 tahun ini dia menikam ibunya sendiri dengan 151 tusukan di wajah ibu kandungnya dan mengakibatkan ibunya meninggal dunia. Kasus Isabel Guzman ini sudah viral dan sudah banyak diperbincangkan di media sosial maupun online. Karena kasus ini sudah menjadi kasus paling lama dan sudah menjadi kasus tahun silam kemarin, tahun 2013. Jadi di tahun 2013 itu kasus ini terjadi saat usia Isabel Guzman 18 tahun dan dia membunuh ibu kandungnya sendiri dengan jumlah 151 tusukan di wajah dan mengakibatkan ibu kandungnya meninggal dunia guys. Namun meskipun Isabel terbukti menikam ibunya, dia bebas dari kasus ini karena apa guys? Nanti kalian bakalan tahu di 7 fakta yang bakalan aku bahas. Terkait kasus pembunuhan Isabel yang dia lakukan terhadap ibu kandungnya sendiri, sekarang waktunya aku membahas 7 fakta yang telah aku rangkum dari beberapa sumber yang ada di online maupun di mana saja. Udah aku rangkum ini, aku mendapatkan 7 fakta dari kasus yang dilakukan oleh Isabel Guzman terhadap ibu kandungnya sendiri. Fakta pertama, hubungan Isabel Guzman dan ibu kandungnya. Berdasarkan keterangan dari ayah tirinya, Isabel Guzman dan ibu kandungnya memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Jadi guys, ini dulunya Isabel Guzman ini selalu berhubungan baik dengan ibu kandungnya. Akan tetapi ibunya bercerai dengan ayah kandungnya dan akhirnya ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan ayah tiri Isabel Guzman yang sekarang. Dan itu mengakibatkan hubungan Isabel Guzman dan ibu kandungnya retak guys. Jadi Isabel Guzman seringkali melanggar aturan-aturan ibunya yang ibunya berikan kepada dia, sering melawan terhadap ibunya dan sering bertingkah keras terhadap ibunya sendiri guys. Pokoknya seiring berjalannya waktu tuh Isabel nih sudah tidak menghormati sama sekali terhadap ibu kandungnya guys. Jadi dia udah nggak pakai gitu, udah nggak pakai dengan peraturan ibu kandungnya sendiri guys, karena dia udah merasa jengkel mungkin ya, dia udah merasa jengkel dengan apa yang ibu kandungnya lakukan, karena mungkin itu ibu kandungnya berpikir dia melakukan pernikahan lagi dengan ayah tirinya si Isabel Guzman yang sekarang. Mungkin itu jalan terbaik, tapi mungkin itu tidak menjadi jalan terbaik buat Isabel Guzman guys. Fakta kedua adalah Isabel sempat mengirimkan pesan email terhadap ibunya sebelum Isabel Guzman ini melaksanakan aksi pembunuhannya terhadap ibunya ini guys. Dalam email tersebut, Isabel menuliskan atau mengirimkan pesan yang berisikan kamu akan membayarnya. Jadi itu seolah-olah ini pesan buat ibunya yang akan bertanggung jawab. Jadi dia mengirimkan pesan itu berisikan kamu akan membayarnya. Serem gak sih? Ibu kandung kamu sendiri loh, coba kamu bayangin ibu kandung kamu sendiri. Walaupun itu
sudah memang tidak baik, menurut kamu tidak menerima ibu kandungmu. Mungkin di luar sana yang pernah mengalami seperti ini, yang ibu kandungnya menikah lagi, pasti kalian juga merasa nggak menerima dan merasa ini adalah hal terberat di hidup kalian. Akan tetapi kalian jangan melakukan hal sebodoh ini kayak si Isabel Guzman guys, membunuh ibu tirinya sendiri dengan 151 tusukan di wajah ibu kandungnya sendiri, sehingga mengakibatkan ibu kandungnya guys meninggal dunia. Dikarenakan dengan isi email yang Isabel kirim ke ibunya ini, ibunya pun segera bergegas menelepon ke kantor polisi untuk mengabarkan kalau anaknya ini melakukan hal yang aneh terhadapnya. Dan dia sudah merasa ada yang sesuatu yang aneh yang anaknya ini lakukan kepada dia. Dia udah ngerasa gini loh. Emang ibu kandung tuh merasa apa yang kita bikin, apa yang kita lakukan gitu loh. Namanya ibu kandung ya, kontak batin tuh pasti dia ngerasa. Walaupun ada yang aneh, walaupun ada yang bagus, pasti dia bakalan merasa apa yang kita perbuat guys. Fakta ketiga adalah Isabel Guzman membunuh ibunya di dalam kamar mandi. Jadi yang diungkapkan sama ayah tirinya mengatakan kalau Isabel ini melakukan aksi pembunuhannya ini pada saat ibunya lagi berada di kamar mandi guys. Dan si Isabel Guzman ini langsung melakukan aksinya membunuh ibunya dengan 151 tusukan di wajah di dalam kamar mandi tersebut. Dan di sekitar jam 10 malam waktu setempat sana, ayah tirinya ini yang bernama Ryan menelpon ke kantor polisi, menelpon 911, mengabarkan kalau Isabel Guzman ini sedang memukuli istrinya guys. OMG, lo mukul ibu kandung lo sendiri. Lo bisa bayangin gak guys? Kita aja bikin orang tua kita nangis, itu udah nyesek di dada lo, udah berasa bersalah banget ya kan? Kalian mah harus ingat, surga di bawah telapak kaki ibu guys, bukan surga di bawah telapak kaki hulek. Gak ada. Si Ryan Hoss ini melihat istrinya dipukul sama Isabel ini pada saat Ryan Hoss pulang ke rumah waktu 9.30 malam. Dan ternyata pada sebelum si Ryan Hoss ini naik ke atas ke kamar, dia pun sempat mampir dulu ke meja makan untuk makan malam guys. Jadi dia lagi makan malam nih, si Ryan Hoss lagi makan malam guys, ya kan. Terus dia lagi makan malam, terus tiba-tiba mendengar suara istrinya dari dalam kamar mandi, di kamar mereka di lantai 2 ya, lantai atas. Mendengar suara istrinya ini memanggil namanya si Ryan Hoss ini guys. Sontaklah si Ryan Hoss ini langsung bergegas cepat naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar mandi yang berada dalam kamar mereka guys. Tetapi naasnya si Isabel Guzman ternyata mengunci erat pintu kamar mandi tersebut, dan Ryan Hoss hanya sudah melihat itu darah mengalir dari dalam kamar mandi guys. Udah ada darah mengalir guys dari dalam kamar mandi, itu keluar mengalir keluar kamar gitu. Udah darah bukan air. Tolong aja darah bukan air. Pusing gue kalau denger darah gini, pusing anaknya. Dan after Isabel Guzman ini melakukan aksi pembunuhan terhadap ibunya yang sudah menusuk-nusuk wajah ibunya sejumlah 150 kali tusukan, dari akibat itu ibunya langsung meninggal dunia di tempat. Dan dia pun, si Isabel ini keluar tanpa rasa bersalah gitu. Dia keluar sambil memegang pisau dengan pandangan yang lurus, sambil cuma melirik ayahnya gini. Jadi dia jalan pegang nih pisau keluar dari kamar mandi nih habis bunuh ibunya, ya kan. Dia jalan lurus, pandangan lurus gitu kan, dan dia cuma ngelirik ke ayah tirinya gini gitu. Apa nggak serem coy? Kayaknya dia ada sarap-sarapnya deh ya. Fakta keempat, Isabel Guzman diburon selama 16 jam setelah kasus pembunuhan ibunya ini guys. Fakta keempat ini, Isabel ditangkap usai buron selama 16 jam guys. Akan tetapi seusai si Isabel melakukan aksi pembunuhannya terhadap ibu kandungnya ini, dia melarikan diri menuju ke minimarket dekat sekitaran kompleks rumahnya, berencana untuk membersihkan dirinya dari bekas-bekas darah ibu kandungnya itu guys. Jadi petugas minimarket tuh pastikan menanya, kok
kok kamu berdarah-darah gini, kamu habis ngapain, ya kan gitu. Kamu habis ngebunuh ya, atau kamu habis ngebantu siapa gitu, yang terluka mungkin gitu kan. Kalau orang-orang kan nanya kan, respect ya kan. Terus si Isabel ini berbohong kalau dia tidak melakukan hal kriminal, hal pembunuhan atau hal kejam apapun itu di depan karyawan minimarket tersebut guys. Namun Isabel pun melontarkan pembicaraan terhadap petugas minimarket tersebut. Isabel mengatakan bahwa jangan ada yang telepon ke kantor polisi atau melaporkan ini, dan saya tidak mau diantar pulang. Jadi Isabel mengatakan kepada petugas minimarket itu, dia tidak mau ini ada yang melaporkan ke polisi, dan dia tidak mau ada yang mengantarkan pulang dia ke rumah. Karena dia takut ada mayat ibunya di dalam guys. Oh, dan pada akhirnya Isabel Guzman ditangkap selama buron 16 jam setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan Isabel Guzman terhadap ibunya dengan 151 tusukan di wajah ibu kandungnya. Fakta kelima, di bukti persidangan Isabel Guzman menyatakan bahwa dia melakukan 150 kali tusukan di wajah ibu kandungnya yang mengakibatkan ibu kandungnya meninggal dunia di tempat guys, di kamar mandi itu. Oh my god. 150 kali tusukan di wajah ya. Lu pikir ini totok wajah? Lu pikir ini lagi treatment totok wajah 150 kali tusukan guys. Tapi kan kalau totok wajah pakai jari ya. Tapi ada juga pakai jarum-jarum wajah gitu ya guys. Tapi ini pisau. Bayangin nggak, pisau buat potong daging, ini buat colok-colok muka. Gak ada akhlak memang dia. Gila-gila adanya pun. Pada bulan Agustus 2013, Isabel Guzman dinyatakan bersalah karena dengan kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap ibu kandungnya sendiri, yang notabene dia ini masih berusia 18 tahun saat dia melakukan aksi pembunuhannya ini terhadap ibu kandungnya. Lu bayangin gak? Gadis berusia 18 tahun aja udah berani melakukan hal sekejam itu terhadap ibu kandungnya sendiri guys. Ya, 18 tahun loh, masih cabe-cabean, udah berani main bunuh-bunuhan kan? Cabe-cabean loh ya. Kayaknya ini dia bukan cabe-cabean deh. Dia ini adalah paprika hutan. Awalnya dilaporkan Guzman ini telah melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Guys, nama ibu kandungnya Yoon Mi Hoi. Berusia 47 tahun guys. Dan di awal pelaporan, di awal pendugaannya, dia hanya melakukan 79 tusukan di wajah ibu kandungnya guys. Akan tetapi di bukti pengadilan menyatakan bahwa benar si Isabel Guzman ini melakukan penikaman sebanyak 151 tusukan kepada ibu kandungnya dengan 35 kali tusukan di wajah dan 51 kali di leher. Jadi 31 wajah nih, 31 wajah ceplok, 51 leher ceplok. Lo pikir itu roti sobek digitu-gituin? Pikir boneka kali ibunya ya, Bo. Serem amat sih. 31, 51. Dan ternyata tidak hanya dia melakukan penusukan di wajah ibunya, di leher ibunya. After that, setelah itu, rasa belum puas kali ya, dia belum merasa puas dengan hal penusukan itu. Dia melakukan pemukulan juga terhadap ibunya dengan, tongkat baseball. Ada kan tongkat baseball yang kayu, dan ini tongkat baseballnya yang besi dong guys. Yang besi yang stainless gitu. Dipukul lah ibunya pakai tongkat baseball itu guys. Teplok. Matilah ibunya di tempat di kamar mandi guys. Sakit jiwanya stadium berapa ini? Dan di fakta keenam, Isabel Guzman dinyatakan tidak bersalah guys. Jadi dinyatakan si Guzman ini tidak bersalah. Karena di hasil persidangan mereka sudah melakukan pengecekan mental, tes mental, dan hasil dari tes mental, pengecekan mental ini bahwa dinyatakan Isabel Guzman ini mengalami gangguan kegilaan guys. Jadi gangguan jiwa, bener kan aku bilang deh, udah gangguan jiwa, udah gila. Tapi dia ini stadium berapa gilanya? Gila. Segila-gila orang tuh nggak sekejam-kejam gitu juga kali.
segila-gilanya orang, segila-gilanya elu terhadap orang tua elu sendiri. Elu gila aja orang tua elu masih mau pelihara elu, apalagi elu. Oh my gosh, gak bisa deh gue mikir nih, gadis ini berusia 18 tahun, gilanya stadium berapa juga gak paham sampai dia mau membunuh ibunya sendiri guys, dengan sekejam itu. Kayaknya dia temannya Chucky deh ini. Akan tetapi walaupun si Isabel dinyatakan tidak bersalah, jaksa hukum di pengadilan itu menuntut keras agar kasus ini bisa ditanganin dan tetap Isabel ini harus dinyatakan bersalah guys, karena ini udah masalah pembunuhan. Oke, ini masalah pembunuhan walaupun dia gila ya, walaupun dia emang gilingan ya. Ya emang sih gue pernah denger juga kalau orang gila membunuh orang yang waras, yang orang gila itu nggak bersalah karena dia gangguan mental. Akan tetapi ini jaksa hukum di pengadilan itu bersikeras, dia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh si Guzman ini mendapatkan hukuman yang benar-benar setara dengan apa yang dilakukan Guzman ini terhadap ibu kandungnya gitu. Jadi jaksa hukum ini pengen banget bersikeras harus ditindaklanjuti dengan hukum yang ada gitu loh. Dan fakta ketujuh ini fakta yang mencengangkan sekali sih. Ya emang udah tahu dia gila ya kan. Dan ternyata si Isabel Guzman ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa. And then dia telah dikirim ke institusi kesehatan mental Colorado di Pueblo. Dia itu udah dikirim karena udah pengecekan mental dia ada gangguan jiwa, ada kegilaan. Jadi dia udah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo, guys. Dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pons mengatakan bahwa Guzman didiagnosis mengalami skizofrenia paranoid. Oh, jadi dia mengalami tanda-tanda halusinasi yang jelas, guys. Jadi orang-orang kayak halu-halu. Jadi kalian tuh yang halu-halu, hati-hati, gila. Hati-hati kalian gila ya, yang halu-halu nanti halunya jadi stadium berapa, jadi makin halu makin gila, makin gak waras. Kehaluan dari Isabel Guzman ini yang Dr. Richard Pons bilang ini karena dia tuh sering melihat ke langit-langit nih, ke langit-langit, ke atap-atap gini, dan dia ajak-ajak ngobrol gitu, yang hal yang gak ada diajak ngobrol dan dia menertawakan diri dia sendiri, guys. Hati-hati loh kalian kalau yang halu-halu, nanti jadi kayak si Guzman, tiba-tiba bukan lu bunuh orang, lu bunuh diri sendiri. Nah, totalitas gilanya bagus. Dan sekarang Isabel pun sudah berumur 25 tahun. Tapi guys, ada satu fakta juga yang sudah viral tentang si Isabel Guzman ini. Ya. Di dalam pengadilan, di dalam persidangan pun, dia menunjukkan ekspresi yang ceria, guys. Yang seperti dia tidak merasakan melakukan apa-apa, yang dia membunuh ibu kandungnya sendiri pun itu mungkin dia merasa bermain-main dengan boneka. Selama di persidangan dia menunjukkan ekspresi yang sumringah, guys. Kan orang gila begitu ya. Kok serem sih, aneh-aneh ya, Wak. Dan ini ada sepenggal videonya dia yang di dalam gedung persidangan yang dia menunjukkan ekspresi sumringah seperti tidak melakukan apa-apa, guys. Check it out. Oke guys, sekian dulu pembahasan aku tentang 7 fakta dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Isabel Guzman terhadap ibu kandungnya sendiri dengan jumlah 151 tusukan dengan masing-masing 35 tusukan di wajah, 51 tusukan di leher. Dan dia dinyatakan tidak bersalah, guys, karena dia sudah dites mentalnya, udah dicek mentalnya, dia mengalami gangguan kegilaan atau gangguan jiwa, dan dia didiagnosis mengalami skizofrenia paranoid, yang itu mengakibatkan dia tuh halu-halu nggak jelas gitu, halu-halu over halu. Jadi dia ya begitulah, hal-hal yang tidak ada depannya diajak ngobrol dan dia ketawa-ketawa sendiri. Akhirnya dia membunuhlah ibunya sendiri, guys, dengan 151 tusukan dan plus pemukulan tongkat baseball yang dari stainless. Bayangin nggak?
tongkat baseball yang berat itu terbuat dari stainless steel, cuplok dibunuh lah, pukul plus pakai itu sama Isabel Guzman kepada ibunya sendiri gitu guys. So, gimana menurut kalian? Semoga kalian terhibur. Kalau kalian punya info-info lebih atau info-info tambahan tentang kasus masalah Isabel Guzman ini yang sudah viral di semua media sosial maupun online, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ya guys. Jangan lupa di subscribe YouTube channel aku dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian bisa dapat updatean dan info-info terupdate atau terbaru dari aku yang bakalan aku upload di kemudian hari ya guys. Aku sekarang udah gak mau ngomong lagi di seminggu 2 kali, hari Kamis hari Minggu, karena aku takut nanti udah janji begitu dan lupa upload lagi di hari tersebut yang aku janjikan. So thanks for watching, have a good day, have a good time, and God bless you all. See you next. Isabel Guzman, hati-hati nanti ada di rumah elu guys.